Silvi, kemudian Aurel, satu lagi yang diramah siapa? Boni ya. Kenapa Boni? Sakit ya? Ya udah nggak apa-apa. Baik, untuk pelajaran kali ini adalah tentang puasa ya. Wah, mudah-mudahan kita dalam menuntut ilmu pada pagi hari ini kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur ya, karena dalam pembelajaran hari ini insya Allah diniatkan untuk ibadah ya. Karena semuanya kalau niat ibadah, nanti insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ikan-ikan yang ada di laut itu mendoakan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi kita bersyukur karena kita sedang proses belajar mengajar antara saya sebagai Pak Guru dan kalian sebagai peserta didik. Nah, dari situlah kita akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pahala menuntut ilmu. Ya, karena Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sallallahu bihi darban ilal jannah. Jadi pada niat kita belajar itu, apabila kita niat untuk menuntut ilmu benar-benar ya, insya Allah kita akan dimudahkan segala perjalanan kehidupan kita dan akan dimudahkan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Untuk merefleksi kegiatan pelajaran pada minggu lalu, yaitu tentang zakat ya. Coba masih ingat zakat itu apa ya? Tumbuh atau berkembang. Ya, tumbuh atau berkembang. Jadi zakat itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa mengeluarkan zakat. Zakat itu ada dua, yaitu kemarin ada zakat fitrah dan zakat mal ya. Jadi kita sudah mempelajarinya, maka kita harus bisa mengaplikasikannya sebagai seorang muslim karena zakat itu merupakan bagian dari rukun Islam gitu. Oke? Kemudian silakan kalian siapkan buku pelajarannya ya. Siapkan. Siapkan alat-alat tulis ya. Ya silakan ya. Untuk buku semuanya harus sudah di atas meja. Kemudian siapkan juga LKPD yang sudah Pak Guru bagikan kepada kalian ya. Sebelumnya kalian cek apakah LKPD-nya ada error atau tidak ya. Dicek lagi. Kemudian di sini Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada materi pelajaran puasa fardu dan puasa sunnah ya. Jadi kita akan belajar bersama-sama tentang materi puasa fardu dan puasa sunnah ya. Ini judul kita untuk kegiatan pada hari ini ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita, tujuannya adalah ya, yang pertama melalui pengamatan peserta didik dapat menjelaskan pengertian puasa dan dalilnya dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui pengamatan peserta didik dapat menjelaskan hukum, dalil, syarat dan rukun puasa dengan baik dan benar. Yang ketiga, melalui pengamatan peserta didik mampu menyebutkan hal-hal yang makruh dan waktu yang membatalkan puasa dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui pengamatan peserta didik dapat menyebutkan macam-macam puasa dengan tepat. Nah, itu inti kegiatan kita pada hari ini ya. Kemudian saya akan menampilkan sebuah penampilan ya. Ya, pada hari ini saya menampilkan sebuah gambar ya. Coba ini gambar kenapa ya? Ya. Gambar luka mengeluarkan Darah. Coba kalau mengeluarkan darah batal apa enggak? Batal? Ya. Alasannya kenapa? Karena keluar darah. Wah. Jadi inilah orientasi masalah kita pada hari ini ya. Selain kita belajar tentang dalil puasa, kemudian rukun puasa, pengertian puasa dan sebagainya, kita juga akan mengorientasi sebuah masalah apa sih yang menyebabkan hal yang membatalkan puasa ya.
bagi bulan-bulan yang lainnya ya. Nah, ini merupakan kegiatan ibadah yang sangat luar biasa ya. Yang pertama, pengertian puasa secara bahasa artinya menahan diri atau bahasa Arabnya shaum. Secara istilah adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari disertai dengan niat. Kemudian coba ini dalil puasa ya. Ya, kita coba membaca bersama-sama dalil tentang puasa ya. Coba bismillah, bismillah wahid sen salas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 145. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkum faqul syahru falyasum. Maka siapa yang mendapatkan hal tersebut berpuasalah. Jadi puasa itu Ramadan atau wajib ya. Banyak syarat dan rukun puasa ya. Puasa itu ada syarat dan ada rukunnya ya. Kemudian kita yang pertama tentang ketentuan puasa yang berupa syarat wajib puasa ya. 1. Beragama Islam. 2. Beli. 3. Berakal sehat. 4. Mampu menunaikan puasa. Dan yang kelima, suci dari haid dan nifas. Gitu ya. Jadi syarat wajib ini harus dilaksanakan. Kemudian syarat sah puasa, pertama agamanya harus Islam, yang kedua berakal, yang ketiga mumayyiz, bisa membedakan antara baik dan benar. Kemudian niat, dikasih syaratnya suci, dan yang terakhir menghindari dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian rukun puasa ya ada 2, yaitu niat dan imsak. Niat itu membaca ya, niat yang imsak itu menahan dari hal yang membatalkan puasa dan dari baca sampai terbenam matahari. Kemudian niat puasa Ramadan ya, seperti contoh ini, awal Ramadan dari Fatihah Ramadan hari sanati fadlillah taala. Niatnya saya yakin semua sudah hafal ya. Nah, bagus. Kemudian niat puasa itu bermacam-macam ya. Kalau wajib sudah pasti ya. Niatnya sesuai dengan apa yang kita niatkan. Puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nadar. Nah, di sini bisa kalian catat ya. Nanti media pembelajaran ini sudah saya share di grup WA kalian. Nanti kalian pelajari dan catat ya untuk sebagai bahan pembelajaran tentang puasa ya. Ini contoh puasa-puasa sunnah ya niatnya. Jadi bisa dihafalkan di rumah. Puasa Syawal, puasa Daud, puasa Rajab, puasa Sya'ban. Nah, itu puasa sunnah. Kemudian jenis-jenis puasa ya. Puasa wajib, sunnah, haram, dan makruh. Wajib ada 4, yaitu Ramadan, Nadar, qadha, kifarat atau terpusat. Kemudian puasa sunnah yaitu puasa Syawal, puasa hari Arafah, puasa hari Kamis dan lain sebagainya ya. Nanti bisa dilihat di grup WA yang saya share ya. Kemudian 9 hal membatalkan puasa. 1. Memasukkan ke dalam 5 lubang. Lubang apa? Mulut, hidung, telinga, lubang yang kecil dan lubang yang besar. Kemudian muntah dan sengaja dan seterusnya ya. Nah, adalah haid, nifas, melahirkan dan sebagainya. Kemudian ada 9 golongan yang boleh tidak berpuasa. Yang pertama kecil, bila nakal atau bila sakit, lansia, nifas, haid, menyusui, hamil atau musafir, bepergian jauh ya. Bepergian jauh minimal 80,6 km jarak perjalanan atau 4 jam ya. Nah ini punya hutang puasa? Segera lunasi. Karena apa? Ini termasuk perintah dari Allah agar kita membayar pada hari yang lain, gitu ya. Jadi pentingnya puasa itu merupakan hal yang sangat dipentingkan bagi kita. Terima kasih ya, itu tadi yang disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan pembelajaran pada hari ini ya. Oke, setelah Pak Guru presentasikan tentang puasa, ada hal-hal yang sudah kalian catat ya? Nah, diantaranya ini tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Coba, hal-hal yang membatalkan puasa, masing-masing harus bisa menjawab ya. 1 apa? Pemasukan
bersenggama walaupun tanpa keluar air mani ya. Ini bagi suami istri ya. Kemudian mengeluarkan mani dengan sengaja. Nah, ini bagi yang melakukan dosa itu ya. Jadi itu contoh hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kalau gambar tadi yang pertama kita contohkan mengeluarkan darah. Darah itu maksudnya adalah darah haid. Darah apa? Haid bagi perempuan. Karena laki-laki tidak mengeluarkan darah haid kecuali darah karena terluka. Jadi darah haid itulah yang membatalkan puasa. Jadi untuk darah yang karena sakit, karena terluka itu tidak termasuk hal yang membatalkan puasa. Gitu ya. Kecuali memang itu sakitnya luar biasa dan menyebabkan harus masuk ke rumah sakit, maka itu boleh membatalkan puasa. Artinya diberi kemudahan untuk membatalkan, tetapi tidak batal secara hukum gitu ya. Yang secara hukum hanyalah yang terkena haid. Bagus, oke. Ya, kemudian tadi setelah kalian memperhatikan presentasi dari Pak Guru ya, sebagai bentuk praktek kalian untuk mempresentasikan kegiatan puasa, tadi sudah saya jelaskan ada 9 golongan orang yang boleh tidak berpuasa. Artinya diberi keringanan ya untuk membatalkan puasa, atau boleh tidak berpuasa dan mengganti di hari yang lain atau dengan membayar fidyah. Nah, coba ada yang berani nggak mempresentasikan? Saya Pak. Oh ya, kami ya. Coba 9 golongan orang yang tidak boleh, yang boleh tidak berpuasa. Ayo. Lansia lemah, bepergian atau musafir. terus apa lagi? Ibu hamil, ibu menyusui, haid, nifas, anak kecil, Ya. sakit. Oke, yaitu salah satu contoh ya, bentuk keringanan dari Allah tentang 9 golongan orang yang boleh tidak berpuasa ya. Itu anak kecil kan belum mampu berpuasa ya. Kalau latihan boleh setengah hari ya. Kemudian apa? Sakit gila ya, atau diarahkan. Kemudian orang tua rentan yang lemah kondisi fisiknya. Kemudian haid, nifas, ibu menyusui. Ya, ibu menyusui kenapa nggak boleh tidak berpuasa? Karena bisa dikhawatirkan bayinya kurang susu ya. Kemudian ada lagi itu ibu hamil juga sama ya. Ibu hamil karena butuh nutrisi yang banyak, jadi boleh tidak berpuasa. Kemudian kalau ibu musafir ya, musafir itu perjalanan jauh minimal 80,6 km jaraknya ya, atau perjalanan sekitar 4 jam ya. Nah, itu jaraknya 80,6 km jaraknya itu ya. Jadi itu contohnya ya. Terima kasih Mbak siapa namanya? Pak Foni ya. Ya, nanti dapat hadiah dari Pak Guru ya. Ya, nanti silakan ambil di kantor hadiahnya, bisa mempresentasikan tadi ya. Ya, kita tepuk tangan untuk Foni ya. Tadi presentasi dari Pak Foni cukup lumayan bagus ya. Nah, kemudian untuk kesimpulan pelajaran puasa tentang apa fardu dan sunnah pada hari ini ya, kita bersama-sama menyimpulkan bahwa puasa itu merupakan ibadah yang sangat dipentingkan karena ada perintahnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Jadi bahwa pelajaran puasa ini memang sangat penting sekali untuk bahan kita sebagai umat Islam karena termasuk menjadi rukun Islam ya. Jadi tentang pengertiannya tadi ya, bahwa puasa itu adalah menahan diri ya, atau secara istilahnya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa tadi sudah dijelaskan ya. Di antaranya adalah memasukkan ke dalam 5 lubang ya. Lubang apa? Mulut, telinga, kemudian hidung, terus apa lagi? Ya, lubang air kecil dan lubang air Besar. nah, ya. Kemudian ada golongan yang boleh tidak berpuasa. Siapa tadi Lansia. lansia. Terus Ibu hamil, ibu hamil, ibu menyusui, anak kecil, hilang akal. Yang keras
nifas, haid ya dan sebagainya. Nah itu menjadi bahan kalian untuk pembelajaran yang sangat penting ya, gitu ya. Jadi kemudian untuk mengevaluasi kegiatan pada hari ini, saya akan memberikan tugas kepada kalian ya. Tugasnya yaitu membuat bagan ya atau peta konsep tentang macam-macam puasa ya. Jadi nanti disiapkan alatnya, ditulis pada kertas asturo ya.